Konbanwa minasang, saya Muhammad Dulur Pamudi dari kelas Niru Aceh yang sekarang kita gabung di Sanjiro. Saya di sini ingin menjelaskan lagi tentang pelajaran yang sudah diberi oleh Yanto Sensei pada tanggal 16 bulan Juni 2026 tentang bahasa hormat. Oke, langsung aja kita ke materinya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang Keigo. Pada bab 49, Keigo itu adalah kata halus atau bahasa hormat. Bisa digunakan ketika berbicara dengan orang yang secara posisi itu berada di atas kita ya minasang ya. Seperti atasan, senior, guru, sacou, kacau, buco, atau orang yang lebih tua. Terus yang tidak kita kenal atau yang kita kenal tapi kurang akrab. Seperti itu. Dan Keigo sendiri dibagi dua sebenarnya minasang ya. Yang satunya kayak Song Keigo sama Kenjugo. Ya, sekarang kita akan membahas tentang Song Keigo-nya dulu. Oh iya minasang, ada tambahan kalau kita di dalam keluarga itu tidak usah menggunakan bahasa Keigo ya minasang. Bukan karena kita nggak hormat atau nggak sopan gitu, tetapi karena kita udah akrab atau sering ketemu gitu sama keluarga. Oke, minasang kita langsung ke Song Keigo yang dengan ukemi atau bentuk pasifnya. Di sini ada contoh kalimat Tomodachi wa tori o tabe mas. Masnya kita rubah ke taberare mas. Artinya sama minasang. Kata kerja ini jadi taberare mas di sini artinya bukan dimakan, tetapi sama seperti tabemas seperti biasa. Kita artikan seperti ini. Teman makan ayam. Seperti itu minasang. Terus di yang kedua ini kita ada bentuk o atau go. Kata kerja masnya kita ganti ni narimas. Jadi contohnya Budi Sangwa kombini ni o ikimas. Masnya kita rubah ni narimas. Di depan kata kerja kita tambahkan o untuk imbuhan kata dari bahasa Jepang. Ini kata imbuhan o-nya sama go itu ada artinya minasang. O itu untuk kata dari bahasa Jepang murni atau kunyomi, dan go-nya itu untuk kata dari bahasa Cina atau onyomi. Kita lanjut ke kata ini mas te. Kata bentuk T yang diubah ke bentuk mas untuk lebih menyopankan. Kata bentuk mas T itu adalah bungke yang menyopankan kata kerja bentuk T menjadi bentuk mas. Jadi bentuk T ditambah mas gitu. Jadi mas T kayak Haji mas T itu kan sebenarnya Haji Mete. Ditambahin mas jadi Haji mas T. Seperti itu minasang. Oke minasang, sekarang lanjut lagi ke Futsukei node atau bentuk biasa node, bentuk sopan node. Kita langsung ke contohnya. Okane ga nai node sono hong o kaimasen. Karena tidak memiliki uang, tidak membeli buku itu. Terus yang kata I-nya samui node koto o kimas. Karena dingin memakai mantel. Terus nani nanode kata benda na node. Yasumi nanode tomodachi to asobimasu.
karena libur bermain dengan teman. Oke, minasan. Jadi bunke node ini ditekankan sebagai bentuk alasan sopan yang sering digunakan dalam situasi kerja atau percakapan formal. Node sering dipakai saat menjelaskan alasan secara sopan kepada atasan atau orang yang dihormati. Node juga digunakan dalam bahasa formal, yaitu pada pekerjaan yang membutuhkan pelayanan seperti pengumuman. Contohnya di kereta api. Seperti ini, minasan. Densha ga okure demasu node, shoushou omachi kudasai. Karena kereta sedang terlambat, tolong tunggu sebentar. Seperti itu, minasan. Jadi ini sebenarnya penyopanan bentuk mas, seperti itu, minasan. Oke, minasan. Saya sudah menjelaskan tentang bunke yang dijelaskan oleh Yanto Sensei pada pagi tadi tentang keigo. Keigo atau bahasa hormat, terus song keigonya, habis itu ke awalan o go yang ditambah masnya diganti dengan narimas, terus bunke node yang bentuk mas bentuk T yang kita sopankan lagi ke dalam bentuk mas. Oke, minasan, saya Muhammad dulu Pambudi meminta maaf jika ada kurang dalam menjelaskan materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.